Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai tugas UAS mata kuliah manajemen jaringan komputer. Yang pertama kita akan mencari subnetting dengan metode FLSM. Kemudian kita buat topologinya di dalam paket tracer. Yang kemudian langkah selanjutnya kita harus mencari IP dari subnet C, IP dari subnet dengan PC terbanyak yaitu subnet C, kemudian disusul subnet A dan subnet B. Agar mempersingkat waktu, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari subnettingnya. Subnet C dengan 130 PC itu segini hasilnya. Subnet A dengan 60 PC hasilnya sebagai berikut, dan subnet B dengan 8 PC sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Cisco paket tracernya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 2 router dan 2 switch, kemudian disusul menggunakan end device berupa PC. Masing-masing switch itu menggunakan 2 PC. Jadi totalnya kita di sini menggunakan sebanyak 4 PC. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk menyambungkan kabel-kabel ke PC-PC berikut, langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah menyeting router terlebih dahulu dengan cara sekali klik bagian router, kemudian kita matikan tombol powernya, kemudian kita masuk ke bagian WIC2T, kemudian kita drag ini ke sini. Setelah sudah, kita on-kan kembali saklarnya. Lakukan hal berikut pada router kedua. Matikan saklarnya, kemudian masuk WIC2T, kita drag gambar berikut, kemudian kita on-kan kembali. Nah, untuk menyambungkan antara router 1 ke router 2 itu kita bisa masuk ke icon ini, bagian icon petir, kemudian kita pilih serial DCE, kemudian kita klik di router pertama, pilih serial 0/0, kemudian klik di router yang kedua 0/0. Kemudian untuk menyambungkan router ke switch dan switch ke PC, kita bisa menggunakan kabel copper straight through pos Ethernet. Kemudian satu, kemudian pos Ethernet. Lakukan hal yang sama pada router kedua. Kemudian sekarang kita masuk ke IP yang sudah kita cari tadi. Kita ambil IP networknya terlebih dahulu, agar mudah nantinya kita masuk di sini. Kemudian subnet C, hasil dari subnet C kita copy, kita masukkan ke sini. Kemudian subnet A kita copy, kita masukkan ke sini, dan subnet B kita copy, kita letakkan di tengah ini. Selanjutnya, baiklah, sekarang kita setting bagian router, masuk ke bagian CLI, kemudian kita N atau no, kemudian kita enter, kemudian di sini kita buat enable, kemudian di sini kita bikin config T, kemudian di sini kita bikin hostname lab SI 2, kemudian kita enter, kemudian di sini kita bikin banner MOTD, kemudian persen, enter. Di sini kita bikin text message-nya atau pesannya itu selamat datang di ruangan kami. Kemudian kita kemudian di sini kita akan memberikan password dengan cara enable secret. Di sini kita bikin lab SI, enter. Kemudian di sini kita bikin line con 0, kemudian di sini kita password kita buat aja lab SI, kemudian
enter, kemudian login, kemudian enter, exit. Kemudian selanjutnya kita tulis di sini line pty 04, enter, kemudian password lab si, kemudian kita enter, kemudian login, enter, login, enter, kemudian exit, enter, kemudian interface fa 0/0, enter, kemudian kita masukkan IP address. IP addressnya tadi kita menggunakan subnet A yang pertama kali itu 172.56.29.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian kita enter. Kemudian kita tulis no shutdown. Enter. Jika sudah, kita enter lagi. Kita tulis exit, kemudian interface. Selanjutnya tadi kita interface s0 0/0/0, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan IP address yang ini subnet B itu 172, kemudian 56, kemudian 29, kemudian 64, dan subnet masknya kita masukkan juga itu adalah 240. Kemudian kita enter saja. Kemudian kita masukkan di sini clock rate 12.823, nolnya 3 kali, kemudian kita enter, kemudian no shutdown, kemudian enter. Setelah itu exit, exit sekali lagi. Nah, setelah itu kita tulis di sini running, copy, enter, copy running, config startup config, kemudian kita enter, kemudian kita enter lagi. Kita akan masuk ke router yang kedua, setting sebagaimana kita buat di router pertama. Kita end, kemudian enter, kemudian enable, kemudian enter, kemudian config, kemudian kita hostname, kemudian lab si2, kemudian kita enter, kemudian di sini banner motd, kemudian persen, enter, kemudian masukkan teksnya selamat datang di ruangan 2, kemudian persen, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bikin enable secret lab si2, kemudian kita enter aja, kemudian salah, buat sini enable secret lab si aja, enter. Kemudian di sini kita buat line con 0, kemudian enter, kemudian kita masukkan password lab si juga, kemudian enter, kemudian di sini login, enter, exit, enter, line fty 04, enter, kemudian password lab si juga, kemudian password enter, password lab
SSID, enter. Kemudian kita masukkan login lagi, exit, interface fa non/0, kemudian kita enter. Kemudian IP address, di sini kita menggunakan IP address yang pertama dari subnet C, itu 172.56, kemudian 28.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian kita enter. Kemudian no shutdown, kemudian enter lagi. Kemudian di sini kita bikin exit, interface s0/0/0, kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP address selanjutnya, IP address kita ambil dari subnet B yang last, IP lastnya itu 172.56, kemudian .28.73, kemudian kita masukkan subnet masknya 255.240, kemudian kita enter saja. Setelah itu kita no shutdown, enter. Oh, ada kesalahan. Exit dulu, kemudian masukkan interface serial baiklah, kita lanjutkan karena tadi terdapat kesalahan. Di sini kita config interface interface s0/0/0, kemudian enter. Kemudian config F-nya IP address kita ambil dari subnet B yang IP lastnya 172.56.28.73, kemudian masukkan subnet masknya 255.255.240, kemudian kita enter. Oh, terdapat kesalahan di sini karena ada salah penulisan. IP address 172.56.28.73, 255.255.240, enter. Setelah itu selanjutnya kita masukkan clock rate 12.500. Oh, tidak digunakan, berarti ini no shutdown, enter. Kemudian exit, kemudian di sini kita tulis running, copy running config, kemudian start up config, enter. Nah, sudah. Router kedua sudah kita setting sebagaimana router pertama. Terdapat tadi beberapa kesalahan, sudah kita ulangi, perbaiki, dan kita saja. Sekarang kita langsung saja untuk setting IP dari PC pertama. Masuk IP konfigurasi, kemudian IP address-nya kita gunakan IP 172.56.29.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.192, kemudian default gateway-nya 172.56.29.0, kemudian kita close. Sudah. Kita lanjut ke PC kedua, desktop, IP konfigurasi 172.56.29.3 berarti.
kemudian di sini kita masuk subnet masknya 255 titik 192, kemudian default gateway-nya 172.56.29 titik 0 dan close. Selanjutnya pada PC ketiga kita gunakan IP dari sini, lakukan hal yang sama seperti PC sebelumnya, itu masuk desktop, IP konfigurasi, kita geser, kita masukkan IP address-nya itu 172.56 kemudian 28 titik 2, kemudian subnet masknya 255 0, kemudian default gateway-nya 172.56.28.0 dan close. Masuk ke sini lagi, lakukan hal yang serupa, durasi 172.56.28, karena 2 sudah dipakai, 3 berarti sekarang 255 kemudian default gateway-nya 172.56.28.0 dan exit saja dan close. Karena semua PC sudah kita berikan IP, sekarang kita akan coba mengecek apakah semua ini sudah berjalan dengan baik. Kita masuk aja ke PC 1, kemudian kita command prompt dengan IP config enter, kemudian kita coba ping ke router, itu router tadi IP-nya 172.56.29.0 enter, kemudian nah di sini kan terlihat ada itu balasan TTL 128. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita coba ping lagi. Ini send 4 menerima 4 dan yang gagal itu 0. Kemudian kita ping lagi ke PC sebelah ini atau PC kedua, itu 172.56.29 titik, karena kita sini menggunakan 2 berarti sini 3 enter. Nah, terlihat nah untuk sekarang kita coba ke tes ke PC ketiga. Ini IP-nya tadi ping 172.56.28.2. Kita enter. Sepertinya akan terjadi error. Nah, untuk mengatasi error tersebut, ada hal yang mesti kita atur lagi. Atasi hal tadi yang error dari PC ini ke sini, kita bisa atasi dengan cara masuk ke router, masuk ke CLI, kemudian kita masukkan password, enable, config T, enter, kemudian config router, RIP, kemudian kita enter, kemudian kita buat version 2, enter, kemudian lanjut ke kita tulis ini network nih, network itu berapa 172.56.29.0, kemudian enter, kemudian kita masukkan networknya ini dari subnet B, network 172.56.29.64, kemudian kita enter, kemudian router, kemudian exit lagi, enter, kita masuk ke router kedua, CLI, kemudian return, enter, kemudian masukkan password, masuk lagi, kemudian config T, kemudian router read, kemudian version 2, kemudian no auto summary, enter, network, kita masukkan yang ini dari
network subnet C 72 56.256.28.0. Kemudian network lagi kita masukkan nih yang subnet B 172.56.29.4. Baiklah, saya cukupkan tutorial atau video kali ini, video bagaimana cara menggunakan metodologi FLSM dalam membangun topologi. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.